differentiation strategy. Itu tuh apa? Gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat ini definisinya strategi by Michael Porter ya di bukunya On Competitiveness. Dia bilang bahwa strategi itu adalah the creation of a unique and valuable position. Nah, jadi memang strategi itu yang namanya strategi itu adalah diferensiasi. Jadi ketika kita bisa menciptakan positioning yang unik dan valuable. Jadi kita ini beda, tapi tentu bukan bedanya nyeleneh gitu. Bedanya ini bernilai, punya value ke customer-nya, ke shareholder-nya, ke employee, ke semua stakeholder dari bisnis. Nah, bagaimana caranya? Ini involving a different set of activities. Jadi eh, konsekuensi kalau kita mau bikin value dan uniqueness terhadap aktivitas bisnis kita, kita juga harus melakukan aktivitas yang beda. Jadi nggak mungkin kita itu ngejiplak kompetitor gitu ya, kemudian kita berharap akan mendeliver, akan bisa menawarkan sesuatu yang beda. Ini impossible gitu. Jadi karena kita ini mau bikin sesuatu yang beda dari kompetitor, ya kita harus beda caranya dengan orang lain. Nah, to deliver a unique mix of value. Jadi tujuan yang melakukan hal yang beda tersebut dalam rangka untuk memberikan mix of value. Jadi ini tuh apa ya? Kombinasi dari value yang unik untuk customer, gitu ya. Dan ini yang paling penting, choosing to perform activities differently than rivals. Ya, dia memilih untuk melakukan cara yang beda dari kompetitornya. Itu baru strategi gitu ya. Jadi kalau strateginya apa? Ah, saya copycat aja ngikutin orang, dia menghitung gitu, saya bikin, itu bukan strategi. Ya. Yaitu mungkin hanya taktik aja ya. Namanya mungkin nggak strategi tapi taktik. Nah, jadi value creation sama differentiation itu sebetulnya itu adalah essence dari strategi. Ya. Bisnis strategi maupun marketing strategi, produk strategi, apapun konteksnya. Nah, biasanya orang membuat diferensiasi itu dalam 3 hal. Ya, inovasi itu dalam bentuk produk, ya, jadi misalkan produknya dikasih tambahan fortifikasi vitamin sehingga dia bisa bilang oh ini mengandung vitamin dan sebagainya. Atau services biasanya ini terkait dengan service level. Anda belanja hari ini dikirim hari ini, gitu ya. Atau free ongkir, ya bebas ongkos kirim dan sebagainya. Nah ada satu lagi yang ini baru berkembang mungkin 10 tahun terakhir sejak digital economy terbangun ya setelah ditemukannya smartphone dan internet, yaitu inovasi dalam bentuk bisnis model. Bisnis model ini is more complicated than product and services. Ini seringkali bahkan bisnis model ini nggak manage produk, nggak manage, tapi most likely manage services gitu ya, atau salah satunya. Nah jadi kalau bicara tentang zaman now gitu ya, zaman kekinian, sebetulnya kalau kita mau bikin inovasi yang sifatnya produk sama services, ini bisa dikatakan kompetitif strateginya, tadi daya saing untuk berkompetisinya itu tidak sekuat kalau kita bikin bisnis model. Kenapa? Kalau bikin produk, itu dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, itu sama kompetitor bisa langsung diikuti. Misalkan kita bikin produk, mengandung apa? Mengandung vitamin A. Itu kan gampang gitu, kompetitor juga bisa, tinggal nyari ini dari mana sih, gimana caranya, ada tim R&D-nya, dia bikin hal yang sama. Atau layanan free ongkir, ya udah, tinggal kasih aja free ongkir gitu, nggak usah bayar gitu ya. Atau same day delivery, ya udah tinggal cari dia pakai kurir siapa, saya juga pakai yang sama. Jadi product and services ini relatively mudah untuk diikuti oleh siapapun, dilakukan oleh siapapun, sehingga dia nggak kompetitif lagi. Nah makanya menurut saya adik-adik nih ya, yang di Gen Z nih ya, generasi zaman sekarang nih, mindsetnya kalau jadi entrepreneur tuh harus berusaha untuk bikin bisnis model. Ya. Nah ini kayaknya mungkin di Departemen Agribisnis ada ya mata kuliah bisnis model Canvas ataupun mungkin ada materi khusus yang membahas tentang bisnis model Canvas itu. Jadi bisnis model itu kalau mau di mapping secara sistematis itu ada yang namanya bisnis model Canvas. Ya. Jadi, nah kalau saya menyarankan kita di sini kalau mau kompetitif ya. Karena begini, kalau saya sih punya prinsip kalau bikin bisnis, kalau mau jadi entrepreneur itu jangan nanggung gitu ya. Karena kalau kita bikin sesuatu yang biasa sama yang luar biasa, waktu yang kita habiskan sama. Jadi mendingan bikin sesuatu yang luar biasa gitu.